Sulit namun tidak terhimpit. Artinya kita tidak menafikan bahwa tidak menolak bahwa ada kondisi-kondisi yang sulit dalam kehidupan ini. Yang faktanya memang begitu, tetapi bagaimana agar kesulitan yang kita hadapi tidak menjebak kita atau membuat kita menjadi terhimpit, membuat hidup kita menjadi stres, dan bahkan depresi. Oke, kita akan belajar dan mungkin coba akan saya sharingkan. Tahun 2020 sampai 2024, 2020 tepatnya, ada hal yang baru pertama kali saya alami dalam hidup saya, terjadi pandemi di seluruh dunia. Kita mengenal adanya coronavirus gitu ya. Saya nggak kebayang sebelum-sebelumnya gitu. Saya lahir tahun 66 dan saya alami ini di tahun 2020. Tatkala usia saya sudah lewat dari 55 tahun. Nggak kebayang begitu ya. Dimana kondisinya apalagi di tahun 2021 begitu ya, ketika puncaknya di bulan Juli begitu mencekam. Kenapa? Karena beberapa teman saya, kerabat saya meninggal dunia oleh karena virus COVID ini. Jadi ada kecemasan di situ, ada ketakutan, ada ketidakpastian. Ini gimana sih? Yang jelas ada rasa khawatir. Itu tidak dipungkiri begitu ya. Lalu memasuki tahun 2023 kita dengar bahwa efek dari pandemi ini masih khususnya di bidang ekonomi masih berlanjut begitu. Bahkan ada yang bilang bahwa resesi ekonomi. Belum lagi nanti 2024 ada pemilu serentak. Nah, itu kita menghadapi ya zaman-zamannya pemilu, ya kita sudah lalui bahwa ada ketegangan-ketegangan di situ. Kalau di atas ada bagian ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, kekhawatiran, namun ada juga selain rasa di atas itu, ada juga namanya pengharapan, optimisme, kekuatan, dan juga solusi. Nah, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti akan membawa kita masuk dalam pikiran dan mungkin perasaan kita. Kita bisa bereaksi apa aja gitu ya. Bisa sedih, bisa takut, bisa cemas. Semua adalah hal yang sangat manusiawi begitu. Reaksi adalah sesuatu hal yang wajar, tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponinya atas setiap peristiwa itu. Artinya reaksi tidak boleh selalu mendominasi kehidupan kita. Tetapi respon itu adalah penting. Respon adalah ketika kita mengalami sesuatu, setelah kita telaah, kita pertimbangkan, kita pikirkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengertian, pemahaman, hikmat, macam-macam begitu ya. Kerja sama semua panca indera dan juga pikiran, perasaan, lalu kita membuat sebuah keputusan untuk bertindak, untuk bersikap. Itu namanya respon. Reaksi lebih bersifat instan begitu ya, kaget gitu atau sementara, tapi respon adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi yang terpenting bukan reaksinya, tetapi responnya. Oke. Harus disadari bahwa kesulitan akan selalu muncul sebagai konsekuensi adanya dosa. Keterpisahan dari Allah, relasi yang terputus itu membuat kesulitan di dalam diri kita gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kita alami, entah penyakit, entah apa, itu adalah efek dari dosa, konsekuensi dari dosa. Bukan Allah sedang menghukum kita, bukan. Karena penghukuman itu nanti setelah pengadilan terakhir, begitu ya. Tetapi konsekuensi dosa adalah adanya kesulitan, termasuk penyakit. Termasuk juga bumi yang makin lama makin rusak begitu. Nah, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Itu harus kita canangkan dalam diri kita gitu. Karena tertulis dalam Alkitab.
tetapi sedang menuju kebinasan. Artinya jika kita hanya berfokus dengan kondisi yang ada sekarang, mengandalkan apa yang ada di dunia ini adalah sebuah kesia-siaan. Karena waktunya cepat atau lambat, semua akan binasa. Umur manusia juga sudah ditentukan Tuhan. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi nggak ada yang hidup selama-lamanya. Kenapa? Konsekuensi dari dosa. Hingga nanti adanya muncul langit baru dan bumi baru, di mana segala sesuatu akan dipulihkan seperti saat penciptaan awal. Jadi, semuanya hancur dulu, lalu diadili, dan akan ada bumi baru, langit baru. Kondisinya mungkin seperti nanti saat ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Nah, manusia seringkali lupa bahwa apa yang ada padanya itu bukan miliknya. Hanya titipan untuk dikelola dengan baik dan akan diminta pertanggungjawabannya. Sama seperti kisah talenta yang diberikan Tuhan kepada hambanya, yang suatu saat akan diminta kembali. Keterikatan pada rasa memiliki seringkali membawa masalah pada kondisi batin manusia. Kalau kita kembali runut di awal adalah ketika penciptaan awal, itu Kejadian 1 dikatakan begini, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya coba ambil perumpamaan yang sederhana gitu. Kalau sebelah kiri ada gambar, ada manusia, dan ada bayangannya. Bayangan yang ada di sebelah kiri itu serupa dengan manusianya. Gak mungkin kalau orang objek utamanya adalah manusia, lalu bayangannya sapi. Nggak mungkin begitu. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, semuanya diciptakan seturut dengan gambarnya. Dia punya perasaan, dia punya pikiran, dan punya kehendak. Nah, ciptaan awal itu bergerak sesuai dengan bayangan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, kalau misalnya saya ada bayangan saya begitu ya, kalau saya angkat begini, maka bayangannya juga angkat. Kalau tangan saya ke kiri, maka bayangannya juga ke kiri. Nggak ada bayangan kalau objek utamanya ke kiri, terus bayangan ke kanan. Nggak ada yang begitu. Artinya adalah, menurut gambar dan rupa kita, manusia ciptaan awal itu bergerak sinkron dengan apa yang Bapa inginkan, apa yang pencipta inginkan. Pikirannya, perasaan, walaupun mereka punya kehendak bebas, tapi mereka tidak melakukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapanya. Oleh karena mereka melakukan kehendak penciptanya, maka mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kenapa berkuasa? Karena mereka bertindak, berpikir, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak penciptanya. Sehingga mereka menguasai semuanya. Makanya supaya mereka berkuasa. Karena segambar dan serupa Allah. Manusia adalah ciptaan yang terbatas. Ada yang membedakan antara ciptaan dan penciptaan. Pencipta tidak terbatas, ciptaan terbatas. Kenapa manusia diciptakan? Supaya mereka berkuasa. Artinya, Allah telah menciptakan semuanya, mereka berkuasa, yaitu mereka diperintahkan untuk mengelola dunia ini. Pemiliknya Tuhan. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dunia dan seisinya. Dengan cara yang seperti Allah inginkan, dengan tujuannya seperti Allah inginkan. Dan apa yang mereka lakukan berhasil. Kenapa? Karena semuanya masih sinkron.
Lalu di Kejadian 2 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, kenapa sih ya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Apa salahnya gitu? Kita punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu jadi pertanyaan sebetulnya. Nah, Kejadian 3 ayat 4 dikatakan gini, tetapi luar itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui. Jadi iblis menghasut manusia ini untuk curiga kepada Allah. Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bahwa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Emang salah tahu yang baik dan yang jahat. Padahal manusia ini sebetulnya sudah hampir seperti Allah. Diberi kuasa untuk mengelolanya. Tapi tetap ada batasnya. 3 ayat 6 ini penting. Perempuan itu melihat, setelah dia mendengar gitu ya ucapan si iblis, si ular itu, bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Panca indera adalah salah satu pintu gerbang masuk kejatuhan manusia. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Memberi pengertian. Selama ini apakah dia tidak mengerti tentang alam semesta? Tuhan memberi pengertian, tetapi manusia ini ingin memiliki pengertiannya sendiri. Sesuai dengan apa yang menurut dia yang baik. Bukan menurut benar dan baik menurut kehendak Allah sang pencipta itu. Tapi ingin benar dan baik menurut pendapatnya sendiri. Artinya, dia tidak percaya dengan keputusan Allah, kebaikan Allah, mencurigai Allah. Dia punya pendapatnya sendiri. Apa yang dia pandang baik. Padahal Allah pencipta alam adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha baik. Dia mencurigai Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Dan ingin memiliki pengertiannya sendiri. Itu sebabnya banyak manusia lalu setelah itu sampai sekarang yang jatuh ke dalam dosa, berbuat jahat karena bertindak menurut pemikiran dan kebaikan menurut ukurannya sendiri, apa yang menurut baiknya sendiri. Fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi pada dirinya sendiri. Dia lakukan apa yang baik menurut dirinya sendiri, bukan baik menurut ukurannya Tuhan. Itu yang jadi masalah. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Terus ya. 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi pengertian yang baik dan jahat menurut pengertian manusia itu. Bukan menurut apa yang baik menurut pikirannya Allah. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau yang jahat diberi kesempatan hidup, dia akan semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, sehingga hidupnya dibatasi. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Jadi kejatuhan di dalam dosa, konsekuensi adalah keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan dengan Allah membuat yang tadinya kekal manusia menjadi tidak kekal lagi. Manusia berjalan menurut pikirannya sendiri, kebenarannya sendiri. Oke. Lalu, seperti yang sudah kita pelajari dan juga kita dengar juga mungkin dari Pak Bigman, itu manusia sebetulnya ketika jatuh dalam dosa,
sedang berjalan secara otomatis menuju kebinasaan, menuju neraka. Tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Melalui korban Yesus di atas kayu salib, manusia mendapatkan pengharapan pemulihan hubungan dengan Bapa, Sang Pencipta itu. Yang tadinya nggak ada harapan, menjadi ada harapan. Apakah sudah pasti bisa kumpul kembali kepada Bapa? Ada yang kedua, bahwa ketika supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, percaya pertama, Yesus Kristus menebus semua hukuman Bapa atas dosa manusia. Tetapi manusia yang percaya kepada Yesus bukan sekedar hanya percaya pada perkataannya saja, tetapi pikirannya, keputusannya, tindakannya itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu kalau kita percaya. Ada konsekuensinya. Sudah ditebus tapi hidup sembarangan, ya binasa juga. Penebusan Tuhan Yesus atas hukuman sempurna, tidak ada yang kurang. Sejak manusia pertama hingga hari ini, bahkan nanti, sempurna. Tetapi ada tanggung jawab manusia. Bagaimana supaya bisa tinggal di dalam Kristus. Artinya tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Artinya melakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang diminta oleh Tuhan Yesus ketika kita sudah menerima tebusan atas hukuman dosa? Melakukan hukum kasih. Hukum kasih adalah rangkuman semua hukum yang ada dalam hukum Taurat. Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat, justru menggenapinya. Hukum Taurat justru menyatakan dosa. Tapi hukum kasih adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Artinya, mulai dari sikap hati kita, segenap pikiran kita, perasaan kita, akal budi kita, perbuatan kita, fokusnya hanya kepada Allah. Bagaimana menyenangkan hatinya. Sisanya Tuhan yang atur buat kita. Fokus kita itu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena memang kalau nggak ada dua ini, orang akhirnya bilang atas nama bahwa aku mengasihi Allah, tapi berlaku tidak mengasihi sesama. Nggak sinkron. Hukum kasih lengkap kepada Allah, kepada manusia. Hukum kasih ini apakah walaupun ada di Markus 12:30-31 bukan baru ada, tetapi di dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat, saya nggak hapus ya, itu sudah ada. Bahkan hukum kasih itu sudah ada sebetulnya sejak awal mula dunia diciptakan. Berikutnya, nah, ada perintah hukum kasih, melakukan kasih. Kasih adalah keputusan, bukan hanya perasaan. Kasih adalah hubungan, relasi. Satu-satunya jalan untuk dapat mengasihi Bapa adalah patuh, taat, dan setia. Bahasa Inggrisnya obedience. Melakukan kehendaknya. Sekalipun terkadang tidak sesuai dengan suasana hati dan pikiran yang dilakukan oleh karena kasih. Jadi kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu oleh karena kasih. Bukan karena kita takut,
bukan karena kita takut rezekinya diputus, bukan karena takut bisnisnya nggak berhasil, bukan karena itu. Makanya penting sekali setiap perjamuan kudus itu selalu dikatakan sebagai peringatan akan aku. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kasih kita adalah sebagai bentuk bahwa kita mengingat bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi manusia. Maka aku harus mengasihi manusia. Tuhan telah lebih dulu mengasihi aku, menebus aku dalam kondisi manusia ini dalam dosa. Tidak ada alasan yang layak untuk kita menerima itu selain oleh karena anugerah. Jadi saya semakin mengerti bahwa Pak Mimam bilang perjamuan kudus itu hanya semata-mata peringatan akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Nggak ada yang lain. Kalau lalu mikirin lagi sembuh segala macam, itu efek, bukan itu tuntutannya. Jadi supaya motivasi kita ketika kita melakukan kasih itu dengan motivasi yang benar. Kenapa saya katakan kasih itu bukan perasaan? Kalau ada orang menyakiti kita, mengkhianati kita, membuat kita terluka, sulit kan rasanya untuk bisa mengampuni orang. Apalagi lukanya begitu dalam. Kalau hanya mengikuti perasaan, rasanya gitu. Kejadian ini mengingatkan saya pada kisah Yunus ketika diutus Tuhan ke Niniwe. Yunus telah melihat bagaimana bangsa Niniwe itu begitu kejam. Mungkin ada kerabat keluarganya yang menderita. Mungkin ada yang mati, membuat akhirnya Yunus itu sakit hati, kepahitan. Sehingga ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, dia nggak mau. Dia lebih pengen bahwa Tuhan kirimkan api kalau boleh. Hanguskan mereka. Karena apa? Kepahitannya itu. Tapi Tuhan Allah adalah Allah yang panjang sabar. Yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Dia selalu memberi kesempatan. Kalau kesempatan udah dikasih, masih ditolak juga, ya sudah. Dan Yunus tahu kalau Tuhan atau bangsa Niniwe itu mendengarkan dan bertobat, maka pengampunan diberikan oleh Tuhan. Tapi Yunus nggak rela. Istilahnya adalah Yunus sudah kehilangan kasih mula-mula. Saya percaya juga mungkin ya, ketika zamannya Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ada banyak juga keluarga-keluarga yang sakit hati, kepahitan, ada pasti. Tapi itu bukan akhir dari kisahnya Paulus, kisahnya Saulus. Seringkali kita juga begitu. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, kita sudah memberi hukuman pada orang itu. Padahal hukuman adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kita nggak pernah tahu bagaimana hidup orang itu nantinya. Yang perintah Tuhan lakukan, yang katakan adalah ampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Berapa kali sih? 70 kali 7, artinya terus-terusan itu harus ada. Sekalipun perasaan kita, pikiran kita belum bisa terima. Tapi yang namanya kasih itu keputusan. Iman adalah ketaatan. Kalau di kanan saya tulis, iman adalah hidup dan tinggal di dalam Kristus. Kepatuhan, ketaatan, dan kesetiaan kepada Kristus. Itu iman. Bukan hanya percaya di pikiran. Lalu ketika kita menghadapi permasalahan, dan kita tidak bisa mengampuni, ya kita ngomong sama Tuhan.
Jujur aja, Tuhan, saya sakit hati saya belum sembuh. Saya nggak tahu gimana saya bisa sembuh, rasanya sulit mengampuni. Tapi karena firman-Mu mengatakan bahwa aku harus mengampuni orang itu. Aku mau Tuhan mengambil keputusan mengampuni orang itu. Sekalipun hatiku masih luka. Balut luka hatiku Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup. Kita tidak menafikan bahwa hati kita sakit hati, tapi kita tahu firman Tuhan, dan kita mau melakukan taat untuk melakukannya. Sekalipun pada waktu itu belum sanggup, bisa jadi. Katakan itu pada Tuhan. Reaksi, tadi di awal kan ada reaksi ya. Reaksinya kita sakit hati, kita terluka. Tapi respon kita ketika kita tahu bahwa ada firman Tuhan mengatakan demikian. Dan aku mengasihi Tuhan, aku mau mengasihi Allah. Karena apa? Karena Dia telah menebus dosaku. Aku mau mengambil keputusan untuk mengampuni orang itu. Sekalipun hatiku belum sembuh. Dan aku minta Tuhan yang menyembuhkan hatiku. Tapi aku mau mengambil keputusan mengampuni orang itu. Itu iman. Nah, waktu itu beberapa minggu lalu ya Pak Galen disinggung tentang Wahyu 2 ayat 25 nih. Kepada jemaat di Efesus. Orang-orang Kristen giat sekali melayani. Bahkan mereka melawan ketidakbenaran. Bahkan mereka rela mati untuk melakukan itu. Tapi apa yang mereka lakukan dicela oleh Tuhan. Karena bukan yang mereka lakukan ya, tapi diri mereka. Kenapa? Mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Sibuk melayani, semua ritual dijalani, pelayanan dijalani, tapi hubungan relasi dengan Tuhannya itu tidak apa ya? Tidak erat lagi. Hanya sebagai ritual aja, mungkin profesi. Bahkan rela mati, padahal relasi dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada persembahan. Bisa jadi mereka ada juga yang sakit hati. Mereka melayani, tapi yang telah menyakiti, mereka sulit mengampuni. Atau mungkin seperti Marta dan Maria. Yang Tuhan inginkan, ayo duduk dengerin. Tapi Marta sibuk melayani. Bagus nggak sih? Siapin semua ini, segala macam. Bagus. Apakah apa yang dilakukan oleh Marta pada saat itu sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus? Ternyata enggak. Jadi iman itu tidak serta-merta selalu melakukan perbuatan yang kelihatannya baik, tapi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu iman. Itu pergumulan kita ya. Jadi jangan terjebak bahwa ketika pelayanan kita jadi besar, bisnis kita jadi hebat, udah pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Loh, kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak mungkin dong jadi besar, nggak mungkin dong jadi usahaku jadi maju. Belum tentu. Bisa jadi kita sudah meninggalkan kasih mula-mulanya. Nggak gampang ternyata ya ikut Tuhan. Perlu kerendahan hati untuk terus kita memeriksa diri. Oke. Saya ambil contoh Daud. Daud menjadi raja, Daud menjadi kekasih Allah, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia rendah hati dan selalu berharap serta mengandalkan Tuhan. Miliki relasi yang intim dengan Tuhan. Daud anak termuda dengan pekerjaan paling hina. Gembala, pengembala itu ada pekerjaan hina. Dan dombanya juga nggak banyak-banyak. Gitu. Sedikit. Tapi dalam kehinaannya itu, dalam kehinaan profesinya itu, Tuhan mendidik dan mempersiapkan untuk nanti menjalani tugas yang lebih besar. Kerendah hatian dan kebergantungan Daud menjadikannya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kesulitan dan tekanan hidup
kerap terjadi dalam hidupnya. Artinya ketika orang punya relasi yang dekat sama Tuhan, tidak serta-merta buat terhindar dari semua masalah, nggak punya masalah, nggak punya problem lagi, enggak. Justru setiap permasalahan itu, kalau kita memiliki sudut pandang, cara berpikir yang benar dari kacamatanya Tuhan, maka itu akan membuat orang tersebut semakin kuat, semakin bergantung pada Tuhan, semakin bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana menolong, sehingga bisa menyimpulkan, tanpa Tuhan, I'm nothing. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau misalkan hidup kita baik-baik saja, semua baik-baik, artinya semua lancar, rezeki lancar, nggak ada masalah. Semua berjalan jadi take it for granted. Wajar-wajar aja gitu ya. Tanpa sadar, kenyamanan membuat kebergantungan kita pada Tuhan itu berkurang. Coba deh direnungkan. Kesulitan dan tekanan hidup kerap terjadi dalam hidupnya untuk membuatnya semakin kuat dan bertumbuh imannya. Melalui masalah, hikmat bijaksananya pun makin bertambah. Agak beda ya kalau bandingin dengan Salomo. Hikmatnya Salomo itu dikasih itu sama Tuhan. Tapi hikmat dan bijaksananya Daud itu dibentuk lewat proses kehidupan, lewat permasalahan. Sampai dia ketika ada kesempatan di mana Saul di depannya dalam kondisi tidur, lalu padahal Saul berusaha membunuh dia, lalu anak buahnya bilang, udah bunuh aja. Gitu. Apa yang Daud katakan? Aku tidak layak untuk menjamah orang yang sudah diurapi Allah. Padahal Daud sudah dinubuatkan akan menjadi pemimpin, menjadi raja. Dia begitu percaya tentang waktunya Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang mustahil. Aku nggak perlu bantu dia. Aku nggak perlu bantu Tuhan untuk mewujudkan kehendak dan rencananya. Apa susahnya sih buat Tuhan? Kenapa dia bisa berpikir gitu? Karena perjalanan imannya sejak saat muda. Luar biasa Daud ini. Sekalipun memiliki hubungannya begitu dekat dengan Tuhan, Daud tetap memiliki kelemahan dan melakukan kesalahan yang fatal karena tidak berjaga-jaga dan mengikuti keinginan dagingnya. Yang pertama saya lihat sebelum kasusnya Batseba. Daud ini sayang banget sama anak-anaknya. Sehingga ketika anak-anaknya berlaku salah, berantem satu sama lain, atau melakukan kesalahan, dia tidak mengambil sikap yang tegas. Akhirnya ada anak-anaknya yang pahit hati, termasuk Absalom juga. Namun ketika Absalom menggulingkan posisinya, dia tuh nggak ngelawan tuh. Dia tetap percaya bahwa semua ini milik Tuhan. Kalau ini milikku, tahta ini milikku, Tuhan pasti akan mengembalikannya. Itu hidup keberserahan sama Tuhan. Tidak, tahtanya bukan menjadi suatu hal yang harus dipertahankan. Dia percaya bahwa jika Tuhan yang memberi, kalau aku lihat siapa sih aku ini? Waktu aku kecil, tapi dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Pengalaman hidup permasalahan itu sangat bagus banget. Dan dia bisa lihat, kalau Tuhan memberi, siapa yang bisa sih yang mengambil? Siapa bisa merebut dari tangan Tuhan? Dia percaya banget sama itu. Kerendah hatian yang membuat hubungannya dengan Allah tetap terjaga. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia serta-merta langsung mengakui dan merasa bersalah. Ketika anak bayi dengan Batseba itu sakit, dia berjuang. Karena dia memang boleh bilang family man begitu ya. Sangat mengasihi. Dia berjuang, minta.
Tapi ketika Tuhan memutuskan lain, ambil ya sudah, selesai. Aku terima. Selesai. Perkabungan langsung selesai. Itu hebatnya Daud. Nah, dasar kekuatan untuk tetap teguh. Artinya, kesulitan pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana supaya kita mendapatkan kelegaan, kita mampu tetap berdiri. Supaya kita bisa memberikan respon yang benar. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau hidup kita bergerak, berpikir, berperasaan, mengikuti apa yang maunya Tuhan, sekalipun bad things, hal yang terjadi jelek menurut ukuran manusia, itu pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini selalu ayat ini selalu saya pegang gitu. Pertama kita harus cek dulu diri kita bahwa sudahkah kita hidup dalam iman yang benar? Di dalam kepatuhan dan ketaatan masih banyak bolong-bolongnya sih, terus terang aja. Tapi ketika kita tahu, waduh saya salah nih. Segeralah datang kepada Tuhan, minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan. Karena Dia Allah yang setia dan adil. Ya sudah, kalau kamu merendahkan diri, kamu sadarnya juga karena Roh Kudus yang menyadarkan kita kan. Allah mengampuni. Yuk, berjuang lagi ya nak. Untuk menjadi seperti yang Bapa inginkan. Aku sudah kasih contoh padamu. Mazmur 37, 23 ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, nah ini, berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya. Lengkap bacanya. Pastikan dulu hidup kita tuh taat, patuh, taat, dan setia. Maka Dia akan menetapkan langkah-langkah kita. Langkah-langkah ya. Kadang-kadang, ya ini pendidikan iman. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Pelita itu satu pelita. Kecil, menaungi sekelilingnya aja. Arealnya nggak banyak. Bukan lampu yang 20.000 watt, bukan lampu sorot. Kadang-kadang tujuan kita nggak tahu. Arahnya kita tahu, tujuan pastinya kita nggak tahu. Abraham juga begitu, keluar dari Ur Kasdim. Nggak tahu kemana. Tapi dia percaya aja. Keluar. Arahnya ya keluar. Tujuan akhirnya nggak tahu. Tapi Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Pengennya kita kan tahu loh, oh ujungnya ke sana, ya udah deh aku ikut. Enggak. Tapi langkah-langkah demi langkah. Kita ikutin aja sesuai dengan pelita itu. Ikutin. Banyak misteri. Aku tuh juga nggak tahu nih. Tapi aku percaya aja. Kenapa? Tuhan menetapkan langkah-langkahku. Aku mau patuh aja. Udah. Goncangan di sekeliling kita, kemungkinan nggak terjadi mungkin. Daud bilang kan, sekalipun 1000 rebah di sisi kananku, 10.000 di sisi kiriku. Dia menjalani lembah kekelaman, menjalani, nggak terbang, dijalani. Artinya kemungkinan kesulitan itu kita jalani, langkah demi langkah. Kadang-kadang ngos-ngosan juga. Tetapi karena kita bergantung pada Tuhan, ada pengharapan, ada kekuatan selain diri kita sendiri. Yang masalah adalah ketika kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri yang sangat terbatas, itu yang membuat kita sesek. Merasa terhimpit. Mazmur 118, 13, 14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Pujianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mekanismenya, di dalam diri kita ada roh. Itu koneksi kita dengan Allah.
Ada jiwa di mana ada perasaan dan pikiran, ada tubuh di mana ada indera, panca indera. Lingkungan itu mempengaruhi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dikecap oleh tubuh, dirasakan, lalu masuk ke dalam jiwa. Kita bisa rasain, kita mulai bisa berpikir. Kadang-kadang pikirannya baik, kadang-kadang pikirannya jahat. Kadang-kadang pikirannya jelek, perasaannya juga bisa sedih. Tapi ketika roh kita berhubungan dengan roh Allah, kita membaca firman-Nya, Roh Kudus mengingatkan pada firman itu, maka respon kita itu akan membawa perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Pengaruh pasti dari luar banyak. Makin banyak hal negatif kita dengar, kita akan membawa jadi pikiran kita negatif, perasaan kita negatif. Hal positif yang baik kita dengar, itu akan membawa pada pikiran perasaan kita. Apa yang harus dilakukan untuk menguatkan hati? Membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Jiwa, yaitu perasaan dan pikiran, adalah medan pertempuran. Tadi ya, dari luar, dari mata kita bisa melihat, dari kuping kita bisa mendengar, lalu ada roh di dalam yang juga menguatkan, tergantung rohnya dikasih makan apa ini. Pertempurannya itu di perasaan dan pikiran. Filipi dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Rejoice. Bersukacitalah. Sekalipun perasaanmu belum bisa bersukacitalah. Tapi ini perintah. Bersukacitalah. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Kalau kita mau menghidupi firman, kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengingatkan itu. Oh, Tuhan adalah kekuatanku. Di dalam Dia ada pengharapan. Kalau aku disakiti, aku berkeputusan untuk mengampuni orang itu. Kenapa? Karena firman-Mu mengatakan, aku mau bersukacita karena aku mau melakukan firman-Mu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya kemungkinan perasaan khawatir itu muncul sebagai reaksi. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan, ngomong aja pada Tuhan. Dalam doa, bawa dalam doa. Nyatakan isi hatimu, apa yang kau rasakan, kau inginkan, kau mohonkan, nyatakan. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Syukur karena Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberi kekuatan. Kalau aku nggak mampu, beri aku kemampuan Tuhan. Aku mengucap syukur karena Tuhan menyelamatkan aku. Kalau engkau memberikan nyawamu untuk aku, apalah masalah-masalah ini? Gitu. Gitu loh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus, artinya kita menghidupi firman-Nya, kita melakukannya firman-Nya, sesuai dengan apa yang diinginkan, maka damai dari Allah, karena kita melakukan firman itu, hidup seturut kehendak, maka Tuhan memberikan kedamaian dalam diri kita. Sekalipun ke sekeliling kita kondisinya tidak kondusif. Contohnya para rasul di penjara, para rasul disiksa, mereka bisa bersukacita, bukan bersenang-senang, bersukacita. Punya damai sejahtera, kenapa? Karena mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan mereka berkata, ada sebuah kehormatan kalau kami boleh menerima, boleh menjalani penderitaan di dalam Yesus Kristus. Oh, kan menurut ukuran dunia kan nggak masuk akal begitu kan ya. Tapi Tuhan yang menginginkan itu, maka mereka punya damai sejahtera dan sukacita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, arti beri input pada mata kita, pikiran kita, panca indera kita, hal-hal yang baik.
supaya medan pertempuran kita adalah medan pertempuran yang baik. Ditambah dengan firman Tuhan, Roh Kudus, jadinya baik. Sekalipun kondisi di luarnya tidak baik. Makanya sulit, tapi tidak terhimpit. Di luar memang sulit kondisinya, tapi hatiku tuh tidak terhimpit. Ini kan soal perasaan dan pikiran, ketenangan ya. Ada orang punya 100.000 tinggal di dompet, tenang gitu. Tapi 100.000, aduh duit gue tinggal 100.000 nih, gimana besok? Ada yang tenang aja. Waduh. Relatif, kesulitan itu relatif. Yang penting suasana hati ini loh. Ada orang bergelimang semuanya, tapi suasana hatinya nggak ceria. Karena apa? Ada banyak dia menghadapi masalah keluarganya tidak bisa diselesaikan dengan uang, tidak bisa diselesaikan dengan kekuasaan, nggak bisa. Jadi damai sejahtera itu memang hanya bisa diperoleh jika kita hidup sesuai dengan Tuhan, keinginan Tuhan. 1 Tesalonika dikatakan ayat 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa, bukan pada saat kamu lagi happy-happy, enggak, senantiasa. Bersukacitalah. Ini aktif ya, mengambil keputusan bersukacita. Di atas tadi sudah dijelaskan. Tetaplah berdoa. Sukacita itu karena bukan dari hal kesenangan yang kamu lakukan, tapi oleh karena Tuhan yang memberikan kamu melalui relasinya benar dengan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah menghendaki kita punya sukacita. Dengan ucapan syukur yang tulus, karena kita hidup di dalam Kristus, melakukan kehendaknya. Saya coba sedikit kasih ini ya, definisi. Saya ambil nih dari internet. Pleasure, ada pleasure, happiness, dan joy. Pleasure adalah kesenangan dan kenikmatan yang bersifat sesaat, habis dalam satu waktu. Sebuah kenyamanan yang ditentukan oleh kondisi yang cenderung menguntungkan, cenderung berhubungan dengan material, aktivitas di waktu senggang, liburan, atau konser. Pleasure. Termasuk juga seks juga pleasure. Happiness. Kalau yang atas lebih ke panca indera. Happiness adalah kesenangan diperoleh dari sesuatu yang diterima, ada pengakuan dari orang lain, misalkan achievement, terus perhatian gitu ya, target ekspektasi tercapai, perasaan bangga, self-esteem, itu memang kebutuhan manusia. Bangga karena memperoleh sesuatu yang bisa ditunjukkan dan bernilai atau sama atau lebih dari orang lain. Joy, ini sukacita. Adalah sukacita kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan dalam kondisi apapun. Makanya Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa dalam kondisi apapun. Walaupun terkadang kurang ideal. Namun joy adalah keputusan untuk menyikapi secara sukacita apapun yang terjadi. Tetap bersyukur dengan apapun yang dimiliki saat ini. Kebahagiaan yang tidak tergantung, namun kebahagiaan yang dibentuk untuk menghadapi segala kondisi. Artinya kekuatan yang dari Tuhan. Dengan uang kita bisa membeli pleasure. Mungkin happiness juga. Jalan-jalan, beli mobil bagus, beli tas mahal, kita bisa beli pleasure. Mungkin kita bisa mendapatkan happiness, tapi tidak dengan joy. Karena joy adalah rejoice, sukacita satu-satunya adalah kalau kita hidup berkenan kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkannya bagi kita. Nah, kalau ini berdasarkan cara-cara medis mungkin ya, ada perasaan, feeling itu ternyata ada hormonnya. Saya nggak jelasin semua ini, dan ada juga 12 step to happiness. Mengisahkan dua yang di atas tadi itu loh. Pleasure dan happiness. Tapi tidak rejoice.
Kesimpulan, joy, sukacita atau kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan jika kita hidup berkenan kepada Tuhan, di dalam iman kepadanya, ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga kehadiran dan hadiratnya memenuhi hidup kita. Sehingga damai sejahtera dan sukacita memenuhi kehidupan kita, apapun keadaan yang ada di sekeliling kita. Ketika fokus hidup kita tidak tertuju kepada diri sendiri lagi, tetapi kepada Tuhan yang esa itu, artinya tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, gitu ya, termasuk uang, maka keterikatan pada rasa kepemilikan menjadi semakin surut. Akan membuat tempat tersebut diisi dengan rasa puas, dengan sukacita akan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Artinya, ketika kita tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap sesuatu, entah benda, entah uang, entah fasilitas, entah bahkan orang yang kita kasihi, tapi kita tahu hubungan kita dengan Tuhan, mungkin ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, kita berduka, tapi tidak akan lama, karena fokus kita kepada Tuhan. Mungkin kita kehilangan bisnis kita, harta kita nggak akan terlalu drop, karena kita tahu bahwa semuanya itu hanya titipan, milik Tuhan yang dipercayakan pada kita untuk kita kelola. Suatu saat itu diambil, silahkan aja Tuhan, itu punyamu. Yang ketiga, membangun hubungan pribadi yang intens dengan Tuhan. Itu kunci penting. Ketika Tuhan membawamu naik ke puncak, bukan supaya dunia melihatmu dan memujamu, tapi supaya kamu bisa melihat dunia seperti Tuhan melihatnya. Pembaruan akal budi, supaya kita bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau kita bisa mengerti dari sudut pandangnya Tuhan, maka kita nggak akan terlalu banyak komplain. Pertumbuhan iman tidak pernah melalui jalan yang mudah. Firman Tuhan adalah pelita bagi orang percaya. Seringkali Tuhan hanya menunjukkan langkah demi langkah dan arahnya saja, tanpa diketahui tujuan akhirnya apa dan bagaimana. Semua itu adalah proses untuk merubah dari self-oriented menjadi God-oriented. Memelihara hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan adalah kunci. Amin. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang bisa saya sharekan siang hari ini.